maknya syubhat. Ada nggak Bib yang kita cari rezeki halal tapi jadi haram? Ada. Contoh, maaf, kita ngojek, nganterin orang, rezekinya dikasih, terus halal apa haram rezeki? Halal apa haram? Halal. Terus dia beli kuota buat ngisi slot, halal apa haram? Itu yang namanya rezeki halal menjadi, yang ketawanya kenceng ya dia tuh biasanya sih. Dan setiap sesuatu yang jelas haram berarti nggak boleh. Fungsi majelis ini mengetahui setiap apa yang telah diwajibkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah, dan yang diharamkan oleh Allah. Betul? Taunya di mana? Majelis. Contoh lagi, ini ilmu nih. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi. Yakin apa enggak? Ada yang mengatakan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi ini dimulai dari ruhnya Nabi yang diangkat oleh Allah menjadi tetamunya Allah. Betul apa salah? Habis ini kita bahas. Ada juga yang mengatakan ini adalah ilham dari Allah. Betul apa salah? Yuk kita kupas ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Yang namanya hamba ini kita nih manusia apa bukan? Yakin? Kenapa? Karena kelihatan. Saya tanya yang kedua, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo, kata siapa? Kan kita, saya tanya, kita manusia apa bukan? Manusia. Saya tanya lagi, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa kita hamba Allah? Kata diri kita sendiri karena kita orangnya kepedean. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu adalah seorang hamba. Justru kita malah dibalik. Yang dilarang Allah kita jalanin, yang diwajibin disuruh Allah kita tinggalin. Kita sampai saat ini mudah-mudahan sih kita termasuk golongan hamba Allah. Mudah-mudahan insya. Tapi paling banyak manusia ini kita adalah sebagai manusia, tapi belum menjadi hamba. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Maha suci Allah yang memperjalankan seorang yang namanya hamba, ruh dan jasad menjadi kalau itu ruh yang diangkat oleh Allah, Allah pasti tulis ruh. Allah bicara ruh. Seandainya ilham yang Allah berikan kepada Nabi, dan itu pasti ilham yang Allah turunkan. Tapi ini dikatakan adalah hamba, maka bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, Allah mengundang Nabi fisik, zahir, batin, iman, akhlak, semua diundang oleh Allah untuk menjadi tetamunya Allah Subhanahu. Nah, ada yang terima, ada yang enggak. Betul enggak? Allah kasih kita manusia kedudukan tinggi di hadapan Allah, lebih dari malaikat, lebih dari jin. Paham? Manusia ini punya 3 tingkatan, karena itulah dia menjadi mulia. Yang pertama, akal. Allah kasih akal kita. Betul? Yang kedua, Allah kasih kita hawa nafsu. Yang ketiga, Allah berikan hati yang ditempatkan oleh iman. Allah kasih kita 3, hawa nafsu, akal, dan makanya kita menjadi mulia. Kalau akal sama hawa nafsu
bisa berkolaborasi. Tahu berkolaborasi? Bisa dimix. Akal sama hawa nafsu ini bisa berjalan berdampingan. Kalau jadi baik, pahala, iman meningkat. Tapi kalau akal sama hawa nafsu nggak baik, iman turun, hancur, dan iman akan rusak. Fungsinya akal dan hawa nafsu ini, kalau dia berkolaborasi yang jahat, tugasnya iman untuk ngikat agar dia nggak berbuat jahat. Contoh, kita nih yang laki keluar masjid, ngeliat sendal hilang. Contoh, pulang nyokor apa cari sendal yang jelek? Kalau yang bagus lebih parah tuh. Pergi sendal jepit, pulang kerfil. Sekalipun sendal kita hilang, akal sama hati sama hawa nafsu ini berkelut nih. Tuh ada tuh sendal jelek tuh, udah dekil, udah pakai itu aja dah daripada pulang nyokor. Iman harusnya ngomong, jangan, tuh punya orang. Kalau lu pulang pakai tuh sendal, tuh orang pulang pakai apa? Kalau sendal kita yang hilang, ya udah amaliah aja. Itu namanya iman. Tapi kadang akal sama hawa nafsu suka bekep iman. Diem, gue tetap bawa nih sendal. Bener apa enggak? Sendal itu akan menjadi pemberat amaliah kehidupan kita. Pahala gede, yang tadinya pahala gede cuman gara-gara sendal, kita jadi nggak masuk surga. Kenapa? Mengambil hak orang. Yang kedua, hawa nafsu sama akal berkolaborasi. Boleh kasih contoh lagi? Sebentar lagi Ramadan ya. Ramadan lalu kita ngalamin kan? Umat Nabi dari subuh sampai asar aman, pahala diberiin. Wah, banyak pahalanya. Istri masak, betul ya? Suami kerja. Pulang sampai rumah ketemu asar, istri bilang, yang muter yuk, keluarin lagi tuh motor. Ini suami istri masih halal. Nah yang bukan, rata-rata kan banyak kan yang bukan. Nih maaf Pak Bu, anak muda sekarang bukan lagi bikin repot orang tua, tapi malaikat dibikin repot. Jujur Pak Lurah. Kenapa? Contoh, Bambang ngejemput. Yang dijemput Siti. Begitu Bambang ngejemput Siti, Siti keluar jalan sama Bambang. Sampai di tengah jalan keserempet kontainer. Mati. Malaikat Ridwan datang. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Mati. Malaikat Malik ngomong, tak dulu Wan, ini jatah gua. Ini orang lagi puasa. Maaf Wan, dia jalan sama bukan mahramnya, masuk ke dalam neraka. Malaikat Ridwan sama malaikat Malik bisa jadi ribut gara-gara anak muda. Keluar asar jam 4 keliling ngabuburit katanya. Betul ya? Emang ada dalil ngabuburit? Ada sunnahnya ada? Emang PA aja kitanya. Keluarin motor ngabuburit sampai Cibubur. Naik motor sampai ke Cibubur ngari takjil. Ketemu orang ngeliat dikit lagi pelukan, jalan miring, itu orang sengkok. Jadi dosa. Spion ketemu spion, tabrakan, ribut. Mata lu kemana? Lu yang kemana? Wah, ribut. Pahala hilang. Betul? Ini yang dikhawatirin sama Nabi. Di akhir zaman ada umatnya dia nih puasa, umatnya Nabi puasa, tapi dia seakan-akan dapat pahala, padahal enggak, cuma nahan lapar sama haus. Begitu dia selesai ngabuburit, ketemu takjil, melihat es kelapa, beli.
sop buah, lontong isi, bihun, gorengan, biji salak 11 bulan dibuang-buang, begitu Ramadan pada ditelenin. Bayang nggak lu? Datang satu meja semua makanan, ini apaan banyak amat ini, sepisang-pisang gue dikasih itu. Ini sebenarnya sih cuman variasi. Lu pernah nggak ada yang ceramah di sini sambil makan? Enggak kan? Panitia lebay. Air gua sampai dikasih 3. Dipikir gue ikan julung-julung kali. Pulang sampai rumah satu meja makanan keluar semua. Bihun, lontong, sop buah, es kelapa, gorengan, semuanya turun. Begitu azan maghrib, makan kurma 3 butir, minum 3 teguk, yang lain nggak kemakan. Kenyang. Ntar aja dah Bibda habis tarawih dah. Subhanallah, ketemu imamnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pulang jam 9 lewat. Udah ngantuk, lapar. Dadah Bibda, ntar aja dah, nggak dimakan dah subuh. Ntar ya sahur aja sahur. Begitu sahur, 10 menit lagi mau adzan. Kemakan nggak tuh? Mau bazir nggak? Di situ nilai pahala puasa kita digugurin sama Allah. Nabi ajarin kita kalau mau silak nggak salah, nyari takjil nggak salah. Ini kan rumah rapat, masa ya nggak ada yang dagang di sini? Betul nggak? Jam 5:30 keluar, cari tuh takjil, sedapatnya nggak apa-apa. Yang penting ikhtiar buat takjil, buat buka puasa. Kalau yang dekat ada, kenapa harus ke Cibubur? Bloon, betul nggak? Karena apa? Akal dan hawa nafsu berkolaborasi, makanya digugurin. Bib, setan kan dibelenggu. Emang kitanya yang jadi setan tuh kalau datang Ramadan. Apalagi model perempuan nih. Lah, mau terima mau kagak emang kadang-kadang jadi setan. Betul nggak Pak? Gue bilangin lu Pak, lu parah lu, bini lu dikata setan lu. Maaf, Allah kasih kelebihan nggak sama perempuan? Banyak kelebihannya. Kenapa? Begitu 1 bulan Ramadan ada waktu libur, ada headnya. Yang namanya kalau lagi head, tolong jaga dong. Jangan sampai mentang-mentang lagi head makan seenaknya, minum di depan orang yang puasa. Jangan. Kenapa dia begitu? Orang gue lagi head. Ya nggak begitu juga, ngumpet. Ngumpet walaupun boleh. Kenapa? Orang yang menghargai orang yang tidak puasa karena haid, terus dia menghargai orang yang berpuasa, pahalanya bisa diberikan kepada orang yang menghargai orang yang sedang berpuasa. Ini kadang manusia suka begitu tuh. Ini akal sama hawa nafsu. Fungsinya iman apa? Nabi ngajarin pakai imannya. Kata Nabi, kalau udah asar ketemu maghrib, udah diem aja di rumah, baca tuh Quran, zikir. Kalau zikir kita diajar itu, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kan diajarin sama Nabi. Biar apa? Biar Allah ngenyaksiin bahwa kita puasanya ini benar. Puasanya lagi benar-benar. Ya Allah, saksikanlah saya ini sedang beribadah. Bu, Pak, kalau Ramadan udah datang, malaikat pada libur. Dikasih cuti sama Allah 1 bulan. Malaikat bilang, kenapa diliburin? Wahai para malaikatku, mereka hambaku berpuasa untukku, maka aku yang lebih berhak untuk membagikan apa yang mereka butuhkan. Allah langsung yang ngasih kita.
Makanya jangan disia-siain. Penutupan pengajian bukan berarti kita buat leha-leha, bukan. Apalagi yang model anak hadro. Anak hadro begitu dia habis subuh tidur bangun 5:30. Hampir 13 jam dibangun. Puasa setahun juga kuat. Bib, yang namanya tidurnya orang puasa kan ibadah. Iya. Kalau di rumah ibu bapak ada anak yang begitu, tolong bangun ini bacain Yasin. Nggak begitu juga. Orang yang beribadah gimana? Contoh Pak Lurah. Kerja dari mulai pagi, begitu zuhur, istirahat sebentar, rebahan. Itu nilai ibadah. Kalau kita mah kagak, zuhur nyari warteg. Enggak di sini, enggak di sini, orang sono. Saya tanya aslinya mana bang, sini. Ini akal sama hawa nafsu. Fungsi iman mengikat akal dan hawa nafsu agar nggak liar. Itu fungsinya. Makanya Allah memanggil orang yang diminta untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Yang dipanggil iman, bukan manusianya. Kalau manusia, ya ayyuhannas. Tuh ayat tentang nikah, ya ayyuhannas. Kalau nikah diwajibin, ya ayyuhalladzina amanu, insya Allah kita nggak ada yang nikah. Kenapa? Orang imannya kadang naik kadang turun. Kita nih imannya beda sama para anbiya sama rasul. Kalau anbiya makin naik imannya. Malaikat punya iman lurus aja, nggak naik nggak turun. Kalau kita, Allah kasih istimewa, imannya kadang naik kadang. Kapan iman kalau lagi naik? Masalah, kontrakan, gak punya duit, motor mau ditarik leasing, beras. Saya emang gak ikutan loh. Beras mahal. Wah, tuh sujud, lama banget. Tahajud gak pernah, begitu tahajud 1000 rakaat. Sampai jidat pindah ke belakang. Itu kalau iman lagi naik. Tapi kalau iman lagi turun, lagi bahagia, lagi senang, lupa tuh kita sama Allah. Makanya Allah kasih pilihan. Life is choice. Ngerti gak lu? Sama, gue juga enggak sih sebenarnya. Gue tingkat-tingkahan aja. Hidup itu pilihan. Kita mau bagaimana aja tergantung gimana yang lu mau. Mau baik ada jalan, mau buruk ya udah ikutin hawa nafsunya. Jadi Allah ini adil, seadil-adilnya. Allah adil. Hamba Allah ini nggak pernah dilarang untuk apapun yang mereka inginkan. Hari ini kita ngaji nih semua nih, betul ya? Kita ngaji nih semua nih. Hari ini ada yang lagi maksiat? Ada nggak? Kenapa mereka maksiat kita ngaji? Kenapa? Allah kasih jalan, terserah. Lu mau ngaji, dianterin. Gak mau ngaji, ya udah. Sama dalam hidup kita. Kalian sholat, terus Allah bertambah kemuliaannya. Ya, Allah tetap mulia. Terus kita nggak sholat, Allah hina. Enggak, Allah agar tetap menjadi mulia. Itu Allah. Justru kita ibadah ini untuk memuliain diri kita sendiri. Di mana? Di hadapan Allah, di depan para malaikat-malaikatnya Allah, bangga di hadapan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita lah. Kadang manusia ini seakan-akan Allah ini butuh sama kita. Lalu siapa Allah siapa? Nggak usah ke Allah, ke Nabi aja. Lu siapa, Nabi siapa? Tapi yang kita minta sama Allah banyak banget mintanya kita. Kalau doa, Allah minta kita apa sih? Tidak, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah cuma minta kita satu, ibadah. Gak minta yang lain. Ibadah ini banyak ya. Bukan berarti sholat 5 waktu doang. Bukan berarti puasa, zakat, haji. Bukan.
ibadah ini, maaf, beribu maaf. Nih, buat para istri. Oi, jangan pura-pura budek. Yang namanya seorang istri, ibadahnya paling banyak dan paling gampang masuk ke dalam surga kalau dia mau. Mau. Mimpi. Ibadahnya seorang istri, bikinin kopi suami, ibadah. Nemenin duduk suami, ibadah. Bikin senyum suami, ibadah. Bikin hati suami tenang. Di hubungan rumah tangga ini paling banyak ibadahnya, tapi kitanya nggak mau. Suami pulang kerja capek, pijitin, ibadah. Jangan-jangan laki yang di sini pada mijitin bininya ya. Loh, bukannya rendah, enggak, silakan pijitin. Kenapa? Nabi juga begitu sama Siti Aisyah. Kadang Siti Aisyah ada di pangkuan Nabi, dilusin rambutnya. Pernah nggak Bu digituin sama bab? Enggak. Ya lu bikin enak sih. Nabi juga pernah begitu sama Siti Aisyah. Itu ibadah. Yang namanya Allah minta kita ibadah, tapi kalau kita mintanya nggak minta yang lain kecuali yang pertama, banyak duit. Betul nggak? Udahlah kita fair-fairan aja lah, gue kelihatan muka-muka nunggak lo. Bener nggak? Allah nih ngasih sesuatunya sama kita tuh nggak tanggung-tanggung. Maaf, masalah rezeki. Kita khawatir masalah rezeki. Enggak, jangan. Rezeki itu Allah udah tulis di Lauhul Mahfuz. Kalau itu memang rezeki kita, itu akan datang kepada kita. Maaf Bu, Pak, pernah nggak nyuapin anak? Bapak, ibu lagi lapar banget. Anak datang minta disuapin. Habis sama anak. Pernah begitu? Lagi mau makan satu suap, anak datang. Ini udah di depan mulut rezeki, tapi bukan rezeki kita, tapi rezeki anak. Pernah nggak begitu? Itu Allah udah tulisin. Jangan masalah rezeki yang kita pikirin. Maaf, ada satu kisah. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam ngelihat satu ekor semut lagi bawa satu ekor gandum. Satu ekor gandum, satu buah gandum. Butir-butir. Nggak, gue salah dikit aja lo begitu lo ah. Satu ekor semut bawa satu butir gandum. Nabi Sulaiman ngeliatin, kok gedean gandum sama semut. Dia lewatin Nabi Sulaiman. Begitu sampai di pinggiran sungai, dimakan katak. Semut dimakan. Begitu dimakan katak, katak masuk ke dalam sungai. Begitu masuk ke dalam sungai, nggak berapa lama keluar lagi katak, semut keluar dari mulut katak. Nabi Sulaiman tanya, Mut, ya masa yesem? Wahai semut, dari mana? Aku tadi melihat engkau membawa satu butir gandum. Ini sekarang kau keluar, satu butir gandumnya kemana? Oh itu wahai Nabi Allah Sulaiman, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa satu butir gandum dan untuk memberikan makan kepada cacing yang ada di dalam sungai. Allah baik nggak? Mungkin nggak semut bawa satu butir gandum terus dia masuk ke dalam sungai? Mungkin nggak? Mustahil. Dia bawa satu butir gandum aja udah kebebanan. Segitu usahanya semut dibalas sama Allah, keluar lagi sehat afiat. Cacing di dalam sungai perintahnya Allah, semut yang nganterin. Gak bakal ketuker rezekinya cacing, gak bakal ketuker. Diambil semut sama Nabi Allah Sulaiman, dimasukin ke dalam toples. Wahai semut, 1 tahun berapa banyak makanmu? 1 butir gandum cukup buat 1 tahun, kata semut. Dikasih 1 butir gandum, ditinggal sama Nabi Allah Sulaiman. Begitu 1 tahun Nabi Sulaiman balik lagi, masih ada sisa setengah butir, setengah gandum masih ada. Ditanya, semut, engkau telah berdusta kepada aku. Engkau mengatakan 1 butir gandum itu cukup untuk 1 tahun, tapi ini udah 1 tahun masih ada setengah. Ini kita dapat pelajaran berharga dari semut. Apa jawaban semut? Wahai Nabi Allah Sulaiman,
saat aku di luar dari toples ini, aku bersandar dan aku yakin Allah akan memberikan rezeki kepadaku. Tapi saat aku ada di dalam toples, rezekiku ada di tanganmu, aku khawatir. Tahun lalu engkau memberikan aku rezeki, tahun berikutnya engkau tidak memberikan aku rezeki. Kenapa? Ini manfaat agar kita tahu bahwasanya jangan pernah bersandar kepada manusia kecuali kepada Allah. Orang yang bersandar kepada manusia siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Kalau orang yang bersandar kepada Allah pasti akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin gitu. Bodoh amat dah. Lo mau amin kayak mau kagak kayak. Itu masalah rezeki. Tapi di dalam doa kita, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Kan begitu kan? Buat apa kita rezeki banyak? Ayo, Bapak buat apa Pak rezeki banyak? Apa? Umroh. Baik. Yang ini? Buat apa rezeki kita banyak? Pergi haji. Apa lagi? Sedekah. Terus? Tahu nggak yang keluar dari mulut kita kok baik semua ya? Tahu nggak? Buat umroh, buat haji, buat sedekah. Kenapa? Karena uangnya nggak ada. Karena uangnya nggak ada di depan mata kita. Makanya kita minta rezeki banyak. Maaf, beribu maaf. Kalau duit kita dikasih banyak, maaf. Model perempuan, ya, duit banyak skincare dikumpulin. Laki duit banyak, kawin lagi. Betul nggak? Emang nggak boleh Bu, Bapak kawin lagi? Lah alasan apa? Coba jelasin coba. Apa alasannya Ibu nggak bolehin Bapak kawin lagi? Sembarangan lu. Maaf, nih saya lurusin nih. Bu, oi, jangan egois ya. Yang namanya laki-laki cuman berusaha mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Seorang laki-laki wajib menjaga jagain, ayomin. Kenapa? Karena itu tugas laki-laki, betul? Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Tugas siapa? Laki. Kita di hamba Allah, kita punya tugas masing-masing. Salat 5 waktu ayatnya ada dalam Al-Quran. Ada nggak? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada dalam Al-Quran. Musyawarah ayatnya ada dalam Al-Quran. Sedekah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Semua itu yang di dalam Al-Quran firman siapa? Nikah 2, 3, 4 ada ayatnya dalam Al-Quran. Yang bilang nggak ada kafir. Yuk, ada apa nggak? Bib komen kafir-kafir aja. Lah orang yang mendustakan ayat Allah apa? Kafir. Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Berarti firman siapa? Allah ngizinin. Urusan apa sama istri nggak ngizinin? Emang istri ibu lebih mulia gitu dari Allah? Saya kalau nengok Pak Lurah, sieun aing Pak. Coba kita lihat. Bu. Kenapa sih kalau urusan nikah tuh kayaknya gak boleh bang? Apa sih ngapa? Hah? Ya yang adil cuman Allah sama Nabi. Makanya di laki-laki kita ini, model kita ini boleh nikah 2, 3, 4. Kenapa? Belajar untuk adil. Belum dijalanin sok tahu. Pak, Bapak ngelihat nggak saya duduk di kursi? Kaki kursi ada berapa Pak? Goyang nggak? Jatuh nggak Pak? Tuh kaki kursi nopang satu orang kita kokoh, gimana kalau bininya 4? Tapi Pak, ada sunnah yang dijalankan sama Nabi, diperbolehkan untuk Nabi aja. Ada juga sunnah yang Nabi jalankan, nggak wajib kita jalankan. Nikah 2, 3, 4 itu nggak wajib buat kita. Kenapa? Berat.
susah. Makanya itu bisa dikatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena kita makan aja berdua udah ribet. Lalu baru begitu aja lo. Tenang Pak, masih banyak cara kok. Tenang aja, tenang, tenang. Belum, saya lagi ngejelasin dulu. Ntar caranya ada. Tapi jangan ya Pak ya. Ini istri-istri soleha insya Allah. Istri-istri yang baik. Kesian, kesian betul-betul. Capek nggak Bu ngurusin rumah tangga? Nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami? Capek. Makanya Allah kasih ringan buat ibu. Bapak suruh kawin lagi. Kan gue bilang, tenang bang, masih ada. Tenang aja lu mah. Tetap, ini namanya Allahumma paksain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita minta rezeki, Allahumma, ini malam doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat rezekinya. Doa sama Allah silahkan, tapi doanya yang spesifikasinya benar. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin gitu. Atau gue tampol lo bang ya. Gue lagi ngedoain lu amin aja males lu. Pantesan lu banyak tunggakan. Sholat subuh lu di rumah. Kenapa? Orang laki-laki yang sholat subuhnya di masjid, jaminan rezekinya itu hari lebih dari yang kemarin. Bukan nggak ngedoain, nggak. Siapa yang ngedoain? Jalanin PA. Jalanin. Mau tahu hasilnya nggak? Jalanin. Hidup kita ini udah dikasih joran. Tahu joran? Tahu. Yang namanya pancingan itu, kalau kita mau mancing, maaf. Ada umpan nggak? Kalau dikasih umpan gede dapatnya? Kalau dikasih umpan kecil? Nah ini salahnya kita. Kadang kita ini pengen dapat gede tapi ngasih umpannya kecil. Mungkin kita taruh ikan teri umpannya, terus yang makan hiu. Ada? Lah hiu bilang ngeledek nih orang. Kalau mau dapat yang gede, lempar kakap. Paus juga makan. Caranya apa? Sedekah kalau mau kaya. Buang uang seberapapun yang kita punya, buang. Kita cuman istiqomah aja sedekahnya. 10.000, 50, 2.000. Yang mana yang buat sedekah? Itu salahnya kita. Kadang mau rezekinya banyak tapi sedekahnya dikit. Maaf Bib, yang penting kan ikhlas lah. 2.000 gak ikhlas mah gue cekek tuh orang. Kadang manusia maaf Bib, yang penting ikhlas. Kan kita lagi nyicil ngebangun rumah di sorga. Maaf, maaf, beribu maaf. Mau ngebangun rumah di sorga nggak 2.000 juga. Jalan coba ke toko bangunan. Lo bawa duit 2.000. Pak, saya punya tanah. Saya beli dong alat buat ngebangun rumah. Dikata gila kita. Nah 2.000 mau dikasih apa? Ini masalahnya. Mintanya Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil. Setelah sedekah apa? Salat duha. 4, 6, 8, 10, 12 tuh. Itu jalanin. Kenapa? Yuk, ini Ramadan, jadiin waktu ibadah kita yang nggak pernah kita lakuin. Kita lakuin. Kenapa? Allah lipat gandakan. Nafas akan dihitung menjadi zikir. Puasanya kita, mulut kita ini sampai bau kasturi di surga, wangi surganya Allah. Bukan berarti lubang kasturi begitu ketemu ngomong, nggak begitu. Paham nggak? Doa yang kedua apa yang kita minta? Ya Allah, panjangkan umur kami. Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri mau? Doa yang benar ngapa sama Allah? Ya Allah berikan kami umur yang panjang untuk dalam taat ibadah kepadamu.
Jadi umurnya manfaat. Ini umur panjang umur doang sampai mati. Dajjal mati lu masih sendirian aja kan bingung. Jangan minta begitu. Apalagi ada orang, Bib, ujian saya nggak kelar-kelar. Emang doanya gimana? Ya Allah, berikan hamba kesabaran. Tambahkan hamba kesabaran. Ya udah, lu diuji mulu tiap hari. Salah doa bahaya. Kadang kita doa minta nggak mau dapat ujian, tapi doanya kita minta tambah sabar. Gimana tahu sabar kalau nggak diuji? Makanya hari ini kita diuji, kita minta sabar, besok lebih parah dari ini hari. Mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita minta kepada Allah. Doa apa yang ketiga? Doa kita apa yang sih yang ketiga? Ini kalau saya bilang nih doa orang ya nggak punya akal kali ya. Kadang doanya, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Mau surga? Kenapa pengen surga? Kenapa? Pasti nikmat bi. Nggak ada cita-cita, ya Allah masukkan saya ke dalam neraka dong. Ini begitu. Padahal kan kita nggak tahu isi surga, isi neraka kita nggak tahu. Tapi kenapa segitu yakinnya kita pengen banget ke dalam surga? Jawabannya ada di hati kita. Yang kita minta surga, tapi kelakuannya ahli neraka. Bingung nggak kita? Baik, saya tanya, pengen masuk surga? Emang pantas? Ayo, emang modelan kayak kita gini pantas masuk surga? Pantas dari mana lu? Sama laki bengis, kalau ngomong melatat melotot, tangan tolak pinggang, kalau ngomong pak duit, kalau ngomong cuman minta duit. Lu istri apa debt kolektor? Yang suami cari rezeki dari mana aja bodoh amat, yang penting makan bib keluarga. Tuh coba lihat. Maaf, kita sholat udah paling males dah. Sholat males, ngaji males. Buah elah sama tetangga, buah gedekan aja. Tetangga baru beli pasir, beli semen, kita yang tempel koyo. Tetangga baru beli turun motor, kita yang kejang-kejang. Siti beli cincin, hadiah tuh ulang tahun dari istrinya. Datang ke pengajian, wah habis si Siti diomongin aja, sombong. Baru punya cincin 2 gram aja lah, ilaha illallah, tiap pengajian dipakai aja, dipamer-pamerin tuh. Kadang manusia kan kita begitu. Model kita begini masuk surga emang pantas apa? Di rumah punya kaca nggak? Punya kaca nggak? Pernah ngaca apa nggak? Nah, tolong ngaca. Nih pulang nih, ketemu kaca ngaca. Lu pantas nggak sih masuk surga? Coba tanya. Maaf, ini urusan surga. Butuh nggak kita masuk surga? Butuh nggak? Saya kasih contoh, boleh? Pak Lurah, Rifki jadi warga Bapak boleh nggak Pak Lurah? Tinggal di sini boleh ya Pak Lurah. Tapi Rifki kepepet Pak Lurah, pengen bikin KTP cepet karena Rifki pengen bikin paspor harus berangkat umroh. Kira-kira Pak Lurah bisa bantuin Rifki Pak Lurah? Kira-kira berapa lama Pak Lurah? Karena butuh ya. Berapa? Bisa ditunggu. Oi, dengar. Lu dengar kagak? Pak Lurah, Rifki butuh KTP karena Rifki pengen berangkat umroh. Pak Lurah bilang, bisa bit berapa? Tunggu juga bisa. Maaf, untung kenal. Coba kalau nggak kenal. Betul nggak? Bikin KTP ada orang dalamnya langsung gampang. Nggak, lu mau masuk surga orang dalam lu siapa PA? Siapa? Udah ngaji kagak, sholat kagak, terus ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Lah gue pengen cekek aja orang begitu tuh. Ini majlis taklim, majlisnya Nabi. Kita berkumpul di sini karena Nabi itulah orang dalam kita. Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya empati ngapa sama Nabi? Punya rasa gitu sama Nabi. Nabi Muhammad mikirin kita, kita nggak pernah mikirin Nabi. Doa rezeki buat sendiri, doa panjang umur buat diri sendiri. Nah yang Nabi minta semua di dalam doa buat umat, nggak pernah buat diri Nabi. Tapi kita minta egois buat diri kita.
Udah ibadah nggak sebagaimana dengan Nabi. Kadang kita minta sorga, maaf. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengajarkan kepada kita. Beliau aja orang yang alim, ibadah. Apa jawaban daripada doanya? Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari yang kau ciptakan dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu. Tapi ya Allah, kami ingin masuk ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad, orang dalam kita. Ayo rubah mindset kita. Rubah kehidupan kita. Maaf Bu, Pak, minimal sholat 2 rakaat aja tahajud itu udah lebih baik. Dia mulelnya jalanin. Sholat sujud sama Allah, minta. Ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini tahun-tahun fitnah. Ini udah banyak fitnah. Ayo tetapin iman kita. Jangan semuanya diukur sama duit, jangan. Hubungan kita baik, bapak ibadah enak, ibu ngaji enak, sholatnya lancar bagus, tapi hubungan sama tetangga, sama manusia nggak baik, percuma. Hablum minallahnya baik, hablum minannas nggak baik, percuma, nggak bakal tercatat di hadapan Allah. Ayo rubah kehidupan kita, mumpung masih ada beberapa minggu untuk kita ngadepin bulan Ramadan. Yang putus silaturahmi, sambungin lagi. Yang orang tuanya jauh, telepon. Bisa video call, senengin orang tua kita. Bib, orang tua kita nggak ada, ziarahin. Sowan. Jangan kita ziarah ke Wali Songo, kita jalan. Tetangga kita tuh, tetangga, kuburan orang tua kita deket banget sama kita, bisa jalan kaki, tapi kita nggak ziarahin. Percuma, nggak dapat keberkahan kita dari para wali min auliyaillah. Ayo Pak, Bu, kita sadar diri kita. Kita rubah kehidupan kita. Jauh lebih baik untuk terus menerus beribadah kepada Allah. Dari hal yang kecil, istiqomahkan. Itu insya Allah yang akan menyeret kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca